Baik Pak Petrus, sehubungan dengan diskusi kita pada sore hari ini, kami ada beberapa pertanyaan. Pertama adalah setelah kita bersama berdiskusi masalah pemotongan honorarium Mahkamah Agung ini, kita mengetahui bahwa Mahkamah Agung sudah mengeluarkan pernyataan membantah bahwa itu bukan merupakan sebuah pemaksaan, tapi apa? Jadi pemotongan itu tidak memaksa, ada sukarela. Tetapi seperti dijelaskan oleh salah satu pembicara tadi, hal itu pun sebenarnya tidak boleh kita menerima hal itu sebagai sebuah pemotongan secara sukarela. Emang pemotongan itu nggak ada sukarela, Pak Petrus ya? Pak Petrus sedikit kita mendalam sedikit lagi soal itu, Pak Petrus punya penjelasan. Ya, kalau dari penjelasan itu, pemotongan itu dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan hakim-hakim agung yang haknya secara utuh yang harus dia dapat. Apalagi di dalam peraturan pemerintah itu menyatakan bahwa honorarium itu diberikan kepada hakim agung, bukan untuk staf atau tim lain yang bekerja di luar hakim agung. Jadi kalau hakim agung menuntut bahwa hak dia itu harus diberikan secara utuh, harusnya jumlah yang utuh yang dia terima. Karena sumbernya dari peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2014 itu. Oh iya. Di sini ada penyimpangan, ada permainan. Tapi Pak, menurut saya agak aneh juga bahwa ini hakim agung mengeluarkan kesepakatan untuk memotong dana. Itu yang salah. Itu kan di dalam undang-undang tindak pidana korupsi juga dilarang. Dilarang. Nah, dilarang bahwa seorang pejabat negara atau aparatur sipil negara dilarang melakukan pemotongan gaji untuk penyelenggara negara yang lain tanpa izin persetujuan dari yang bersangkutan. Jika itu dilakukan, maka itu menjadi bagian dari suap atau gratifikasi. Ya, dan dikatakan bahwa ini masalah perdata, bahwa kesepakatan antara kedua pihak itu adalah hukum tertinggi di dalam sebuah masalah perdata atau hukum perdata. Tetapi saya kira ini Mahkamah Agung mengatakan ini ya tidak ada paksaan itu. Nah itu mungkin. Saya kira tidak ada urusan perdata di sini ya. Karena pertama ada hak orang yang tidak seutuhnya diberikan. Kemudian ketika Hakim Agung ini memprotes, maka pimpinan Mahkamah Agung meminta hakim ini menandatangani pernyataan setuju. Itu berarti secara tidak langsung memberikan tekanan bahwa jangan ribut. Oh, tekanan, iya. Itu. Kemudian kalau kita telusuri secara lebih mendalam, sebetulnya menurut saya uang sekian ratus miliar untuk honorarium Hakim Agung yang menyidangkan perkara yang dalam tengah waktu 90 hari harus selesai. Itu uang ini masih menjadi persoalan menurut saya karena posisi pemerintah di depan Mahkamah Agung, dia tidak boleh melakukan intervensi dalam bentuk apapun. Itu kata Undang-Undang Dasar 45 ya. Kemudian diperkuat lagi oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim itu harus bebas merdeka. Ketika hakim menerima uang dari pemerintah, sementara pemerintah ini sehari-hari kita tahu digugat oleh masyarakat. Bahkan pemerintah pun banyak perkara yang pemerintah menggugat masyarakat. Artinya masyarakat dan pemerintah menjadi pihak dalam sengketa di Mahkamah Agung. Apakah etis Hakim Agung menerima duit dari pemerintah atas nama honorarium? Padahal Hakim Agung itu gaji, tunjangan semua sudah diatur oleh Mahkamah Agung sebagai bagian dari otonomi rumah tangga mereka. Kekuasaan Mahkamah Agung itu terlepas dari kekuasaan eksekutif sejak tahun 2004 sampai sekarang, dipisahkan. Dia punya organisasi, finansial, administrasi, diurus sendiri oleh Mahkamah Agung. Berikut hakim-hakim peradilan yang ada di bawahnya dan juga Mahkamah Konstitusi. Mereka urus sendiri. Jadi kalau ujuk-ujuk pemerintah dengan PP mengeluarkan insentif tambahan untuk Hakim Agung, sementara pada saat yang bersamaan pemerintah menjadi tergugat atau penggugat yang perkaranya ditangani oleh Mahkamah Agung, ini namanya suap.
Berarti masyarakat berhak meragukan independensi hakim Iya, agung hakim tidak dalam independen. hal-hal Dalam soal pemerintah honorarium ini, vs ya. masyarakat. Betul. Hakim sudah tidak bebas karena dia sudah dapat ada semacam utang budi sama pemerintah. Padahal seharusnya hakim itu bebas. Harusnya boleh perhatikan nasib hakim agung atau hakim-hakim seluruhnya. Karena itu tanggung jawab pemerintah, negara. Negara menyatakan menjamin keamanan dan kesejahteraan hakim. Cuman aturannya tidak boleh dia langsung, dia harus secara transparan lewat DPR. Dirumuskan melalui undang-undang APBN bahwa anggaran untuk hakim agung dinaikkan sekian. Itu baru benar. Mekanismenya melalui DPR. jalurnya itu ya DPR. Dan hakim agung yang mengajukan bahwa kami butuh ini, kami masih kurang. Jangan tidak ada permintaan tapi diberikan. Ya. Baik. Pak Petrus, kembali kepada diskusi hari ini, kelihatan ada rekomendasi, tapi menurut Pak Petrus yang real dan yang paling diharapkan dan paling nyata untuk segera, katakanlah rekomendasi yang secepatnya untuk bisa dikatakanlah dieksekusi atas dugaan dari temuan beberapa 97 miliar. ya, temuan dari beberapa lembaga LCM atau dari katakanlah kelompok masyarakat madani atas hal ini, menurut Pak Petrus rekomendasi yang paling tepat, paling segera dan dia mendesak untuk segera kita lakukan. Saya kira kondisi saat ini tidak ada satupun lembaga penegak hukum yang bisa dipercaya. Oh iya sih. Ya, ketika urusannya berhadapan dengan penguasa. Penguasa di sini pemerintah dan Mahkamah Agung. Kalau KPK-nya bisa netral, sebetulnya kita hanya bisa berharap di KPK. Tapi posisi KPK saat ini, ya dia sudah tidak lebih dari polisi-polisi yang ada di polsek. Jadi nggak bisa kita harapkan. Jadi KPK ini juga seperti belimbing sayur. Iya, tidak. Pak Petrus, kita meragukan juga ya independensi dari. Kita ragu. Jangankan lawan pemerintah, lawan sesama kita yang uangnya lebih banyak pihak sebelah juga kita nggak diperhatikan. Oke, baik. Mari Pak Petrus singkat aja. PP ini ditinjau kembali kalau menurut Pak Petrus bagaimana? Jadi kalau mau sejahterakan hakim, Mahkamah Agung mengatur sendiri kesejahteraannya. Jangan diatur-atur oleh pemerintah. Karena pemerintah ini sering jadi pihak dalam perkara-perkara baik di pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara, pengadilan militer, pengadilan agama. Jadi kita harus memahami hal seperti ini yang menjamin pemerintah sering melakukan intervensi. Ya, salah satu contoh sekarang ini dinasti Jokowi ada di lintas lembaga tinggi negara. Di Mahkamah Konstitusi, ketua Mahkamah Konstitusi ipar dia. Di DPR itu mungkin dinastinya tidak ada, tapi kroni-kroninya banyak. Semua ketua partai dia kuasai. Itu yang membuat pemerintahan ini tidak efektif. Itu. Semua takut sama dia. Dia suruh mundur. Jadi hubungan ini dengan soal penegakan hukum kita juga tidak bisa percaya lagi. Tidak memberi harapan apa-apa. Tidak memberi harapan lagi akan terjadinya sebuah penegakan hukum. Harapan kita sekarang Jokowi mundur besok. Good corporate governance, asas transparansi, akuntabilitas itu kita sudah seperti kita pesimis akan hal itu. Ya betul. Bahwa akan terjadi pada masa pemerintahan sekarang ini kalau dengan pola menjalankan pemerintahan itu seperti ini. Ya. Baik Pak Petrus, satu lagi mungkin pesan yang lebih jelas, yang nyata untuk melihat hal-hal seperti ini, Pak Petrus, sekali lagi ditegaskan lagi, Pak Petrus, sebuah seperti statement yang jelas. Ya, jadi kasus mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang dan
gratifikasi atau suap terkait dana honorarium Hakim Agung ini, Mahkamah Agung harus mengklarifikasi dan Mahkamah Agung harus menyerahkan kasus ini tidak hanya di lembaga pengawasan internal yaitu Badan Pengawas Mahkamah Agung, tapi Pengawas. juga diserahkan ke lembaga penegak hukum. Mestinya Mahkamah Agung muncul sebagai pelapor. Harusnya Mahkamah Agung Harus. sebagai pelapor. Ya, dia lapor ke KPK bahwa di internal saya ada anak buah saya melakukan ini. Itu baru kita kasih jempol. Oh. Jangan dia berdiam diri nikmati uang haram itu. Dia menikmati orang, jadi kemudian masyarakat yang melaporkan, seharusnya Mahkamah Agung ya. Dia yang lapor. Di dalam dia bilang, Karena dia punya di dalam tanggung jawab internal terhadap saya, pengelolaan uang negara. iya, di dalam internal saya ada yang mengambil hak saya ini. Iya. Nah, jelas-jelas seperti itu tidak dilaporkan, Dan merusak citra Mahkamah Agung. merusak citra Mahkamah Agung. Sedangkan masyarakat kita semua mengharapkan Mahkamah Agung yang kuat dan berwibawa. Berwibawa, merdeka dari segala macam Merdeka campur dari tangan. segala macam. Ya. Ini kaki tangan leher diserahkan diikat. Oke. Artinya Pak Petrus kita tidak, jadi kita konsentrasinya ke revisi terhadap PP ini lah ya. Ya, Kita belum masuk dalam kekuasaan kehakiman itu, dia tidak terlalu jauh sampai ke sana, tapi kita melihat ke PP ini aja perlu ditinjau kembali. tinjau dan kembali. Perlu ada penegasan Jadi dari mengenai Mahkamah Agung gaji, sendiri. tunjangan segala macam sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan di internal Mahkamah Agung. Ya. Karena sejak reformasi, Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya tidak punya ikatan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial dengan eksekutif. Semua diserahkan penuh kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Baik Pak Petrus, terima kasih atas perbincangan kita dan pernyataan Pak Petrus yang semakin jelas memberikan pemahaman kepada kita bahwa seperti inilah seharusnya penegakan hukum di negeri ini. Penegak hukum yang menjunjung tinggi asas-asas transparansi, akuntabilitas, seperti itu. Terima kasih Pak Petrus.